cuman cuman di dunia maya aja lah dia. Gitu kalau menurut saya. Tapi Yusuf Kalla, Maruf Amin kan mau nolong nih Pak. Ya, kalau Yusuf Kalla, Maruf Amin kan IQ-nya juga di bawah 80, Pak. Di bawah 80 dia. Jadi apa yang dia mau tolong, dia bisa apa? Lu mau nolong apa? Lu mau kasih senjata, senjata lu punya apa? Lu bisa ngajak untuk bisa menang. Nggak mungkin. Malah yang ada lu nanti kayak Hanie juga dihajar karena kebanyakan ngomong. Israel ke atau sama IDF atau Mossad, dan dia nggak pernah keluar dari daerah situ. Jadi dia ada human shield ya gitu kan. Ada tamengnya banyak gitu. Itu di terowongan Pak, mungkin udah nggak berani keluar dia Pak. Udah itu Oh iya, bisa jadi ya. Dia nggak pernah ngeliat matahari lagi kali ya. Gitu, Pak. Itu sekarang pemimpin Hamas ya, pemimpin Hizbullah begitu ya, udah nggak tidurnya udah nggak nyenyak itu Pak, takut jadi target itu Pak. Ya dia paling pakai ini ya, dia cyber dunia maya doang, cyber dunia maya doang. Dunia internet aja kan cyber. Cyber dunia maya betul, jargon-jargon, ya kan, hasut, hoax itu kan, user. Aduh. Tapi Yusuf Kalla sama Maruf Amin mau membantu. Nggak punya kemampuan Pak, nggak akan bisa. Dia paling cuman cyber di dunia maya doang, nggak akan mampu melawan begitu. Cuman teriak-teriak sama juga si Libanon ini tahu persis. Dia juga nyerangnya itu juga membatasi diri. Dia kan punya katanya ratusan ribu rudal ya. Nah, dia nggak mau seperti kayak si Hamas. Si Hamas ini dablek, gobloknya tolol banget begitu. Dihabisin semua tuh pemberian ininya tuh ya, langsung ya di hari pertama aja berapa ribu begitu. Nah, jadi begitu serangannya luar biasa gencar ya, otomatis itu kesempatan buat si Israel punya alasan untuk benar-benar membalas ya yang setara begitu. Akhirnya yang didapatkan oleh Hamas pemimpin Hamasnya akhirnya sekarang udah nggak bisa apa-apa, nggak akan mampu lagi dia untuk menguasai di Gaza. Dia pasti akan terusir begitu. Bahkan beberapa leadernya mati ya. Banyak leadernya itu udah mati semua itu kan, ratusan itu udah pada dibom semua, diserang di mobil, di terowongan, semuanya dihajar, bahkan sampai luar negeri terakhir kemarin di Iran sendiri dihajar mati begitu. Jadi akhirnya malah jadi hancur, termasuk Nasrallah. Nasrallah mungkin mikir ya sama si Iran saat ini, ya kita ini aja lah, cyber dunia maya aja lah. Paling cuman ngirim yang terbatas ya 20, 50, 100. Nggak mungkin dia kirim sampai 5.000 seperti kayak Hamas. Kalau 5.000, 10.000 langsung dilululantakan lagi tuh habis. Ya sekarang mikirlah, tololnya nggak ketulungan. Negara Israel punya bom ya nuklir. Nggak usah nuklir. Kelas yang seperti Hiroshima sama Nagasaki aja sekali kirim ya lu langsung shock, udah mati kutu, nggak bisa apa-apa. Termasuk Nasrallah, termasuk si Khamenei juga mati loh, ya kan? Angus langsung sampai keluarga, sampai berapa ini tuh satu kota habis itu. Jadi tolol banget begitu loh kalau orang-orang ini nih semua pada mau nantangin Israel begitu. Tapi ya susah ya, orang-orang ini kan memang udah didoktrin sama ajarannya untuk membenci Israel, untuk memerangi Israel sampai nggak akan datang hari kiamat katanya kan kalau nggak dimusnahkan si Israel. Ya, susah kalau udah didoktrin bodoh begitu, gitu. Jadi cuman di dunia maya aja lah dia. Gitu kalau menurut saya. Tapi Yusuf Kalla, Maruf Amin kan mau nolong nih Pak. Ya, kalau Yusuf Kalla, Maruf Amin kan IQ-nya juga di bawah 80 Pak.
Di bawah 80 dia. Jadi apa yang dia mau tolong, dia bisa apa? Lu mau nolong apa? Lu mau kasih senjata, senjata lu punya apa? Lu bisa ngajak untuk bisa menang. Kan nggak mungkin. Malah yang ada lu nanti kayak Hanie juga dihajar karena kebanyakan ngomong. Pak SK izin menanggapi, Iya, Pak. iya. Jadi di Twitter beberapa hari lalu kan saya lupa apa dari channel IDF ya atau Mossad Satir gitu ya. Itu Mm, saya selalu pantau itu. Jadi yang mm, saya terkesannya gini Pak. Jadi kalau Israel dia lagi memburu target gitu kan pasti dia suka ini kan kirim gambarnya yang dari satellite view gitu. Jadi ada satu saya lupa dia apakah salah satu komandan Hamas atau prajurit menengahnya itu dia dibom gitu kan. Kebetulan di sebelahnya dia itu ada keledai yang lagi narik kereta gitulah ya. Nah, mm. yang tewas itu cuma korbannya ini doang, keledainya itu aman gitu. Itu saking saking canggihnya Presisi. itu Israel bikin Iya, bom senjata presisi. Jadi saya iya. mau apa nih, emphasize Pak Paul bilang untuk ngincir satu orang tuh nggak perlu ngebunuh terlalu banyak korban jiwa gitu. Iya, Keledainya aja Pak. aman, Jadi, paling jarak-jarak 1-2 meter gitu kan. iya Luar biasa deh. Ben, Bro Ben. Jadi ini ya, bayangin ya. Ini perang eh, di Hamas ini, di Gaza ini, itu benar-benar mempertontonkan mungkin kepada militer juga ya di dunia ya, baik Rusia maupun Amerika maupun negara-negara ya pengamat militer lah ya. Nah, itu luar biasa memang kecanggihannya mungkin nomor satu itu udah sekarang si Israel presisinya itu perpaduan antara apa positioning teknologi untuk melacak ya positioning Iya. mereka ya Iya. target ya targetnya itu positioningnya ada di mana dia bisa membidik itu persis. Nah, makanya dia Hmm. bilang itu kan waktu Lavender itu waktu dia tentukan pemimpin yang kelasnya cere-cere ya paling radius dia itu untuk sampai orang mati paling 10-20 orang saja nggak banyak. Iya betul. Tetapi kalau kelasnya yang banyak dia akan Agak tinggi. radiusnya paling banyak 100-200 orang yang mati gitu nggak Iya. sampai ribuan ya. Iya. Nah ini justru eh, apa jarang di dalam perang-perang itu bahkan di Amerika sendiri pun termasuk Rusia pun mempertontonkan alat yang seperti ini begitu loh begitu Iya. presisi banget begitu ya jadi luar biasa begitu Iya. jadi Kalau Iran istilah sendiri Hollywood ini tahu ya Pak, collateral damage ya. Ada iya collateral damage ya. ya sekarang kalau ini ya Iran mau ngelawan ya mau membalas langsung nih kepada Israel ya mau melakukan perang terbuka ya benar-benar Iran tuh benar-benar udah sama aja dihancurin sama seperti kayak Hamas. Si Hizbullah juga begitu ya bisa berdarah-darah habis begitu ya makanya si Iran ini waktu 7 Oktober dia menolak membantah bahwa dia terlibat dalam serangan 7 Oktober eh, apa yang dilakukan oleh Hamas begitu. Nah, dia Iya. memang mengakui bahwa pendanaan senjata pelatihan ya dari mereka, tetapi saya tidak terlibat dalam serangan tersebut. Nah, kalau dia terlibat, itu alasan buat Israel bisa menghancurkan juga sama seperti Israel menghancurkan terhadap Hamas begitu. Terus Makanya ini Hizbullah Pak, juga satu dia Pak, pintar sebelum sekarang. saya lupa Pak. Jadi Mm-mm. di YouTube itu kan sempet ya tayang kanal berita DW ya, Deutsche Welle. Waktu Mm-mm. itu dia eh, membahas tentang si Hizbullah itu duitnya dari mana sih? Oh, rupanya dia impor kokain dari Kolombia. Nah, di satu tayangan itu eh, muncullah si Hasan Nasrallah gitu kan. Dan Mm. saya perhatikan videonya, wah ini reporternya
masuk gitu ke dia kan di Beirut tuh ya di Lebanon. Mm-mm. Kalau nggak salah yang Lebanon Beirut Selatan atau Utara gitu Selatan, yang selatan. eh, selatan ya Ya, yang Lebanon dikuasai Selatan. oleh apa Mm-mm. namanya Hezbollah. Itu Mm-mm. rupanya kayak semacam gang jalanan tuh yang kayak labirin gitu. Apa Mm. repot gitu ya. Mungkin ini dari pemikiran saya nih orang sipil. Oh, mungkin gara-gara ini kali dia sampai sekarang masih bisa hidup. Dia nggak apa artinya kan pasti diincar nih sama Israel kayak atau sama IDF atau Mossad dan dia nggak pernah keluar dari daerah situ. Jadi dia ada human shield ya gitu kan. Ada tamengnya Ya banyak gitu. itu di terowongan Pak, mungkin udah nggak berani keluar dia Pak. Udah itu Oh iya tidurnya bisa juga jadi bisa udah jadi ya dia nggak pernah tidurnya ngeliat tidurnya matahari udah nggak lagi kali nyenyak ya. gitu Pak. Itu sekarang pemimpin-pemimpin Hamas ya, pemimpin Hizbullah begitu ya, udah nggak tidurnya udah nggak nyenyak itu Pak, takut jadi target Hmm, itu Pak. Ya, iya artificial intelligence-nya si Israel menguasai semua data-data mereka. Kalau mereka iya mengakses Google, mengakses Facebook, mengakses Twitter, semua internet ya yang ada di dunia, ya iya gampang iya. dilacak Pak. Ya kartu kredit segala macam posisi dia Betul ya betul. terhadap GPS juga begitu ya saat dia pakai Iya. handphone. Mungkin ganti-ganti, udah takut Pak, nggak bisa tidur itu, nggak bisa jadi mimpi Ya mimpi buat mimpi apa apa artinya mimpi buruk tiap buat malam. apalah hidup kayak gitu kan dia namanya harum gitu kan tapi harum di mata kadrun gitu. Iya, Hidupnya kayak gitu. ini memang kan si siapa nih si Hizbullah ini kan ya kelompok apa yang didukung Iran ya, tetapi yang milisi ya, yang bukan state ya, bukan negara, eh, yang punya pejuangnya cukup banyak gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih banyak daripada Hamas ini ya, diperkirakan hampir 50.000 katanya. Tetapi mungkin yang agak terlatih ya paling 20.000 lah ya. Yang lain-lain paling cuma dikasih baju sama buat jaga-jaga aja ya. Nah, persenjataannya katanya roketnya bisa ratusan ribu, bisa 100 berapa tuh? 30.000, 150 ribuan roket rudalnya begitu. Nah, tapi dia juga nggak berani ngirim semua sekaligus, begitu kirim dia sekaligus hancur dia. Itu artinya lu perang-perang terbuka benar. Jadi yang dia lakukan saat ini ya perang-perang kecil saja. Berbeda dengan Hamas. Kalau Hamas memang saking gobloknya ya dihabisin semua itu 5.000 hari pertama. Ya marah lah langsung diserang habis itu. Sekarang udah nasi jadi bubur, udah nggak bisa apa-apa begitu. Itu saya rasa Hamas Gaza sekarang pasti akan dikuasai begitu ya. Nah, bahkan kalau Libanon berani nyerang seperti kayak Hamas lagi, ya wilayah Libanon bisa jadi diambil alih juga sementara ya, dikuasai oleh Betul, betul. Libanon Selatan itu dikuasai juga sama seperti itu. Batasannya Nanti akhirnya digeser ya. dibikin iya, jadi ada kayak zona apa demarkasi sama apa Buffer zone. eh comfort zone-nya dia begitu ya, mungkin 1 kilometer kan kemarin katanya di Gaza itu rencananya 1 kilometer nanti itu berkurang itu nanti ditaruh itu sama Makin Israel kecil apa lagi sih wilayah dia ya. iya ditaruh ini apa sih namanya Demilitarized uh, zone. iya dikasih apa sih itu istilahnya Buffer, uh, buffer zone. iya Panjang. ranjau Ah, ranjau darat lu bikin terowongan lu geduk-geduk meleduk sendiri lu di bawah meledak ya. Iya. ya kan. Pak Ben. Soalnya kemarin kan kalau cuman Ya, militer, kalau dengan ini aja dia bisa tembus juga tuh. Akhirnya dia minimal kasih 1 kilometer lah jarak. Kalau perlu 2 kilometer. tapi gini ya Pak Andi ya, Pak SK ya. Saya jadi berpikir gini, wah saya beruntung banget ya lahir walaupun di Indonesia gitu. Nggak lahir sebagai orang Palestina gitu. Karena apa? Mereka eh, nggak bisa kemana-mana gitu, ya kan? Kalau udah ibaratnya udah terkurung gitu kan di Gaza atau di West Bank, udah gitu kerjaan nggak ada. Kalau mau dapat duit harus jadi teroris. Tuh, hidupnya tuh serba gimana ya? Serba sial gitu. Lo kan Iya, lu jangan salah Ben, kan bisa dapat bini 4 di dunia. Di akhirat dapat cewek 72, ngewek terus kan enak. Salah kamu, pikiran kamu. Sekarang habis berisik deh, katanya kepengen cewek 72. Dia suruh berangkat duluan kagak mau.
Ya kan, jemaat yang suruh berangkat duluan. Gimana sih itu orang? Ya, Makanya lain soalnya. rakyatnya kalau yang seperti itu Pak, jadi dia mesti dikasih ya. Jadi termasuk bohir-bohirnya yang di Qatar itu, Sultan Emirnya pun menyumbang itu satu kepala itu dikasih $100. Cuman dipotong sama dia kan. Iya, dipotong 15% apa 20% itu buat ininya. Nah, jadi dibodohi juga mereka. Tapi ya dengan hancurnya begini udah mencak-mencak lah mereka ya. Ya mungkin kalau ada tawaran untuk jadi warga Israel ya mereka pasti akan berbondong-bondong lah ya, walaupun anak istri udah mati pun ya daripada gua sengsara begini ya. Kayak begitu. Iya. Ya, itu ingat pengalaman saya waktu saya ke Eropa tiap hari ketemu Pak Po. Itu orang yang rental mobil tuh saya kasih tip kan, dia bantuin saya kasih tip. Saya adanya US dollar. Nggak mau, dia bilang kasih gua kasih gua euro aja katanya. Soalnya nilainya dolar lebih sedikit, kurang ajar. Ini orang kadrun udah pinter gua bilang. Jadi saya kasih tip dolar dibalikin, minta euro katanya. Katanya kalau gua tukerin nilainya lebih rendah katanya. Oh ini bangsat juga nih si kadrun, ngerti